Kita langsung buka dulu saja di 1 Samuel. 1 Samuel 18 pasalnya yang ke-25. 1 Samuel 18 ayatnya ke-25. Ya, 1 Samuel. Mulailah belajar untuk tidak menunda-nunda. Nah, ini dia. Kita akan belajar satu kebudayaan lagi. Hari ini saya rangkum 2 sih. Tentang berhutang sama tentang menunda-nunda. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30. Nah, kita akan baca ganti-gantian ya. Nanti mulai dari saya, ke Indah, ke Kenneth, baru ke Denny. Ya. 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-30. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Nih. Baca aja. Ya. Nah. Ayatnya ke-26. Ayatnya ke-26. Jika para pegawainya memberitahukan perkataan itu pada Daud, maka sebutlah Daud menjadi Enak? Pasal 18 ayat 27. Ya, 27. Tapi Daud bersedia pergi dengan orang-orang yang menewaskan orang Filistin, 200 orang serta memukul akan mereka. Daud menjadi raja Israel anaknya kepada menjadi. Tuh. Kalau mengakuilah Saul dan Abdullah ya bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ayat 30 yang terakhir. Ini aja nih. Ini 30. Nah. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Oke. Nama-namanya lucu sekali ya. Tadi Kenneth manggilnya bukan Filistin tapi Filistin. Ngomong katan. Oke. Nah, ini tentang menunda-nunda. Ya, kita mulai belajar tentang menunda-nunda. Kita mulai dulu di ayat 18. Setelah Daud melarikan diri, di 20. Tadi mana tadi? Wah, ini gara-gara tadi. Oh, itu nama Indah tadi. Oke. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantara orang Filistin. Jadi ini saya rangkum dulu ya. Jadi background story-nya adalah Saul itu dia marah. Karena apa? Karena dia diejek. Sebenarnya bukan diejek sih, dianya yang terlalu baperan. Jadi dia itu baperan karena para penyanyi itu, kalau kalian baca di ayat-ayat sebelumnya tuh, khususnya di ayat 7. Nah, kalau baca Alkitab kayak gini kan enak tuh, kalian bisa lihat langsung. Kalau di HP kan agak susah. Oh, itu. Matanya gitu. Makanya cari Alkitab yang kalau bisa yang ada kaca pembesarnya. Saul mengalahkan beribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, dia sakit hati. Kenapa? Kenapa Daud kok dibilang berlaksa-laksa? Satu laksa itu 10.000, teman-teman. Jadi kalau dibilang beribu-ribu, berarti si Daud itu berpuluh-puluh ribu. Jadi dia sakit hati. Jadi dia cemburu, iri sama Daud. Nah, dia berinisiasi untuk supaya si Daud itu mati di medan perang. Apalagi dia memintanya apa? 100 kulit katan. Kalau dia pengen mengambil 100 kulit katan, otomatis orang Filistin itu harus dia bunuh. Karena nggak mungkin dia bikin sunat apa orang-orang Filistin itu dengan permisi ya, saya sunat dulu ya. Nggak mungkin. Apalagi 100 orang. Ya kan, di sini dikatakan ada ratusan orang. Gitu. Jadi dia harus bunuh. Nah, singkat cerita, yang seperti itu tadi kita baca, Daud berhasil. Tapi ini yang menarik dari seorang Daud. Di ayatnya yang ke-27. Waktunya belum genap,
Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Bayangin, Saul meminta 100, dia kasih lebih dari itu, 200 orang. 200 kulit katan. Dan itu waktunya belum genap. Maksudnya belum genap itu belum jatuh tempo. Jadi belum waktunya dia sudah melakukannya. Berarti kan dia ini sudah bersiap-siap. Nah, berbeda dengan budaya kita. Budaya kita itu apa-apa ditunda-tunda. Salah satu contohnya aja kalau misalnya kita lagi sense group gitu ya. Misalnya ditanya, siapa di sini mau kesaksian? Atau siapa di sini yang mau sharing? Pasti semuanya saling menunggu. Jarang sekali ada yang, oke deh saya kok. Oke, saya deh dulu. Malah lebih banyak saling menunggu. Nah, lebih banyak kita menunda-nundanya, nanti aja dah, biar orang lain. Kan orang lain lebih layak daripada saya. Sama Tuhan nggak ada kayak gitu. Sama Tuhan kalau kamu sudah tahu siap untuk dipakai olehnya, ya kamu jalan. Kamu harus menjadi orang pertama. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu baik, kamu lakukan menjadi orang yang pertama di situ. Jangan saling menunggu. Atau mungkin misalnya kayak misalnya mungkin kita pernah di sekolah lah. Karena kita pernah di sekolah, mungkin kita lagi belajar gitu kan. Misalnya dapat nilai plus dari guru misalnya. Itu pasti siapa di sini yang mau maju? Kalau orang itu benar-benar bisa, dia pasti mau maju. Bahkan mungkin dia akan berlomba-lomba. Ya kan? Beda cerita kalau dia nggak bisa, dia pasti akan saling menunggu. Nah, kalau kita sama Tuhan itu nggak bisa begitu. Sama Tuhan itu, kita apa yang sedang Tuhan kerjakan, atau apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, kita langsung kerjakan. Kita jangan tunggu-tungguan. Jangan tunggu ada orang bergerak, baru kita bergerak. Salah. Kita harus gerak sebelum orang lain bergerak. Kalau itu hal yang baik ya. Kalau itu hal yang bagus. Kalau misalnya juga kita lagi berada di mall, nggak usah di mall deh, misalnya kayak di bis, kita lihat ada orang tua misalnya, dia sedang berdiri, sedangkan ada beberapa anak muda di situ, dan kita dapat tempat duduk misalnya, kita kasih dia aja masuk, kita kasih dia aja untuk dia duduk, jangan malah dia suruh kita berdiri, apalagi kalau mungkin dia ibu-ibu yang lagi bawa anak. Nah, lebih baik kita kasih dia. Jadilah orang pertama yang berbuat baik di situ. Karena yang lain pasti akan mengikuti. Tahu nggak kenapa ada banyak orang yang menjadi pemimpin, itu rata-rata bukan karena dia itu layak. Tapi karena dia itu maju pertama. Itu karena dia maju pertama, dan pada akhirnya orang jadi percaya dia. Kayak contoh dulu kita, bukan kita sih, misalnya kayak saya dulu, kenapa waktu itu ketika kita mau main gitu ya, dulu masih sekolah, saya suka banget pergi ke SC gitu, ke Season City. Kenapa ada orang tuh pengen ikutin saya saat itu tuh? Kenapa? Karena yang lainnya menunggu. Saya itu nggak suka menunggu. Menunggu dalam arti jangan bertele-tele gitu loh. Akhirnya apa? Ya udah deh, kita pergi ke SC aja, kita nanti main ke EMI ini. Sejak hari itu, apapun itu, saya pasti harus ikut. Kalau misalnya saya nggak mau ke SC, mereka jadi nggak ke SC gitu loh. Kenapa gitu? Karena semuanya terserah. Lu mau kemana? Ya gue sih terserah. Ya udah deh, lu pada semua kelamaan, ya udah pergilah kita. Padahal dan zaman itu kita belum naik motor, kita masih jalan kaki. Jadi dari sini kita jalan kaki. Waktu itu ada ikutkan, bahkan lebih gilanya lagi saat itu kita pernah dari PM kita jalan kaki ke rumah ini. Bayangin tuh waktu itu dari PM. Waktu itu ingat banget, waktu itu hari wafatnya Tuhan Yesus. Karena waktu itu libur, kita mau ke sana, rame banget. Aduh, karena rame, males kan. Ya udahlah.
karena kita sudah keluar duit, waktu itu kan kita masih belum kerja ya, jadi duit terbatas. Jadi bolak-baliknya rugi. Kalau kita naik bajai lagi, zaman itu belum bajai yang biru, masih yang merah. Tangan-tangan lah, pokoknya dia nih. Ayo, mau nggak kita coba jalan kaki dari sini ke rumah? Ayo, ayo, ayo. Akhirnya beneran kita jalan kaki. 2 jam kita jalan kaki itu. Dari PM sampai ke rumah ini. Itu ada Stephen, ada kalau teman-teman tahu kan namanya ada Ko Stephen, ada Ko Juan. Wah, pokoknya rame lah saat itu. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena langsung mengambil keputusan. Karena saya yang pertama selalu, oke kita gini, oke kita gini. Nah, begitu juga kita semua. Saya berharap jemaat di TSC ini mulailah belajar untuk berdedikasi. Belajarlah untuk menjadi orang yang pertama untuk melakukan yang baik. Jangan tunggu orang. Jangan tunggu orang berinisiatif baru teman-teman jalan. Enggak. Teman-teman harus dulu. Gitu loh. Kalau yang lain suka kompromi, kita jangan kompromi. Kalau orang lain prinsipnya suka tergoyang, teman-teman jangan. Kalian jangan. Bagaimana nih kita seperti Daud yang belum genap waktunya, udah dia early banget. Ditambah lagi dia di luar ekspektasinya dari Saul. Lebih dari apa yang diminta. Kita aja masih bergumul, mau nggak ya, ini nggak ya, jangan. Gitu loh. Karena masalahnya begini nih, kalau misalnya kalian ikutin orang terus, kalian tunggu orang menulu, tunggu orang supaya bergerak, jangan-jangan nanti berkat yang harusnya untuk kamu saat itu jadi terlewatkan. Makanya di sini jangan pernah ikutin orang, apalagi dalam hal tentang jalan Tuhan. Kamu harus punya dedikasi, kamu juga harus punya keputusan. Harus punya keputusan. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya Denny sama Kenneth. Sama-sama bekerja. Tapi untuk soal berkatnya tanggal berapa, jam berapa, itu tidak ada yang tahu loh. Siapa tahu tiba-tiba saat itu seharusnya Kenneth mendapatkan motor Ducati misalnya, contoh nih. Dia dapat motor Ducati, tapi karena dia menunda-nunda pekerjaannya, karena dia melihat, oh si Kodeni aja lama, Kodeni aja dia masih kayak gini, ngapain saya ikut-ikutin? Akhirnya apa? Motor Ducatinya lewat. Kenapa? Melihat orang lain aja belum sukses, ngapain saya sukses? Nah. Karena apa? Karena siapa tahu Denny memang Tuhan suruh untuk menunggu dulu. Siapa tahu nih. Denny hanya fokus untuk apa? Kamu bekerja di sini lebih rajin dulu. Sedangkan Kenneth misalnya disuruh apa? Membuka cabang atau membuka usahanya. Dia malah melihat apa? Hidup ini hanya sementara kok. Hanya sementara kok. Duit tidak dibawa mati kok. Udahlah kok. Misalnya begitu kan. Udahlah, ternyata apa? Ketika suatu saat nanti tiba-tiba orang yang kita lihat yang ternyata berleha-leha dan lain sebagainya, ternyata tiba-tiba dia naik, kita malah jadi menyesal. Kok dia bisa, kok saya enggak ya? Siapa tahu kairos Tuhan sudah lewat di dalam hidupmu. Karena apa? Menunda-nunda. Selalu menunda-nunda. Pekerjaan ditunda terus. Besok aja dah. Atau enggak misalnya baca Alkitab, udah besok aja dah. Atau enggak sekedar di sini yang hari ini mau pacaran, nanti aja lah, tunggu umur gua 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun lah. Jadi engkong langsung. Menunda-nunda terus. Ditunda terus. Aku harus begini, aku harus begitu. Tapi hal-hal yang penting dalam kehidupanmu, kamu tunda. Misalnya apa? Dekat kepada Tuhan. Kamu tunda-tunda terus. Di sini yang belum baptis misalnya, ditunda terus. Kita nggak tahu kapan kita mati loh. Ditunda terus. Ketaatan kepada Tuhan itu ditunda. Tahu nggak, urapan Tuhan itu bisa basi kalau kita nggak mau mengerjakan apa yang Tuhan mau lagi. Jadi jangan pernah berpikir karena tumpangan tangan seseorang lah kamu bisa naik. Salah. Percuma kamu ditompang-tangin oleh pendeta yang paling sakti sekalipun bagi orang atau bagi dunia misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak memberkatimu, itu percuma. Gak ada urapan di situ.
Tahu nggak urapan itu berhenti gara-gara apa? Kalau kita stop untuk taat dan kita stop untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu baru urapan stop. Karena urapan itu dikasih Tuhan itu untuk sesuatu, jadi nggak berleha-leha. Bukan untuk ditunda-tunda. Jadi kalau di sini misalnya ada yang bisa bawa jiwa, ditunda-tunda terus, jangan sampai nanti urapan itu jadi basi. Akhirnya kamu tidak menjadi langganan Tuhan lagi yang bisa dipakai Tuhan jadi luar biasa. Akhirnya Tuhan bisa pakai orang lain. Jangan sampai kaki Dian itu berpindah dengan orang lain. Karena apa? Karena kita selalu menunda-nunda. Selalu menunda pekerjaan kita. Selalu menunda apa yang tanggung jawab kita. Terutama tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang kamu suka tunda-tunda dalam kehidupanmu? Itu kamu harus benahi. Jangan kebalik. Jangan fisik kita perbagus. Mungkin kalau yang cewek, dandannya begitu indah, luar biasa. Tapi karakternya zong banget. Atau mungkin yang cowok-cowok badannya bagus, keker lain sebagainya. Tapi secara karakter tidak bisa jadi contoh. Ini juga termasuk kalau misalnya badannya gemuk ya atau apa. Ya semua laki-laki termasuk saya juga, saya kan laki-laki. Hanya terlihat bagus, hanya terlihat mungkin di depan orang. Kenapa? Ditunda-tunda. Selalu menunda-nunda apa yang harusnya kita kerjakan. Karena jangan sampai kairos Tuhan. Masalahnya gini, kita nggak tahu kapan Tuhan itu menaikkan kita. Itu permasalahannya. Kairos Tuhan itu nggak bisa. Gini, kairos itu, ya, kairos Tuhan itu, tahu nggak maksudnya kronos dan kairos? Kronos itu adalah waktu yang seperti sekarang. Besok kita kerja, Senin sampai Jumat kita kerja mulu kan. Nah itu namanya kronos, sesuatu hal yang berulang-ulang terjadi. Tapi kalau kairos, itu waktu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Momentum, kalau orang dunia bilang. Momentum itu tidak bisa digantikan. Kairos itu nggak bisa digantikan. Kamu bisa nangis darah loh kalau seandainya kamu tahu, aduh, 5 tahun yang lalu kalau gue bisa ini nih, pasti gue nggak akan sekarang itu sudah menjadi orang yang berguna banget. Aduh, kalau seandainya dulu gue fokus kepada bisnis A ini, pasti gue sekarang ini nggak perlu lagi kerja sama orang, misalnya begitu. Kenapa? Menunda-nunda. Jadi jangan suka menunda-nunda. Kalau kita suka menunda, habislah. Apalagi anak-anak muda, selalu apa-apa ditunda-tunda. Giliran kalau kita mau main-main, atau kita pengen self-reward, kita cepet banget. Tapi untuk membangun sesuatu dari awal dengan Tuhan, itu loh, kita harus bisa. Kita harus bangun dari awal sama Tuhan Yesus. Bahkan terlebih lagi, terkadang, nah ini nih, ironisnya begini juga. Kadang-kadang bukan kita yang menunda-nunda, tapi orang lain yang menunda-nunda. Akhirnya apa? Kita jadi stres. Nah ini seringkali terjadi. Misalnya kalau kita di dunia pekerjaan ya, semua udah pada kerja sini kan pasti relate kalau tetap pekerjaan. Misalnya kita sudah dikasih mandat sama bos kita. Targetmu begini ya, kamu harus bekerjain ini, dan itu. Deadline-nya misalnya 3 hari. Tapi kita menunda terus. Akhirnya apa? Telat, terlambat. Akhirnya yang tadinya bosmu itu bisa percaya kepadamu karena kamu menunda-nunda. Akhirnya tidak bisa dipercaya lagi. Atau setidak-tidaknya kamu hanya sebagai tim cadangannya saja. Atau yang lebih parahnya lagi, kamu bisa di PHK saat itu. Atau akan ada orang yang akan menggantikanmu. Begitu juga kita juga. Kayak kemarin kan kita ngomongin tentang budaya telat. Ya kan? Waktu kita bisa terbuang gara-gara teman kita. Harusnya jam 9 ketemu, ini jam 10. 1 jam kita tersia-siakan. Jangan kita anggap 1 jam itu nggak penting. Coba tanya sama beberapa orang. Atau tanyalah sama orang-orang yang sedang sekarat. Dikasih waktu berapa bulan atau dikasih waktu berapa hari. Dia pasti akan memakai beberapa hari atau beberapa detik hidupnya itu. Akan sangat-sangat dia maksimalkan. Karena apa? Waktuku hanya berapa bulan, waktuku cuma hanya berapa minggu atau berapa hari. Atau sebenarnya kita
Yang karena kita menunda-nunda, akhirnya apa? Orang lain dirugikan karena penundaan kita. Dan terlebih lagi, yang dirugikan siapa? Tuhan Yesus. Karena apa? Harusnya Tuhan sudah memberikan kamu berkat, sudah memberikan revival dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu. Tapi karena kamu tidak taat, akhirnya itu bisa ke-delay 5 tahun, 10 tahun lagi. Akhirnya itu bisa nanti. Coba, kalau seandainya Daud ini berlama-lama, bisa nggak diberleha-leha? Bisa loh. Bisa loh. Berleha-leha dia bisa. Tapi saya yakin, karakternya itu tidak akan bisa naik. Atau tidak akan bisa dipercaya lebih lagi. Kalau dari awal, dia punya hati itu selalu menunda-nunda. Karena kalau kalian lihat di dalam Alkitab, di pasal-pasal selanjutnya, ketika Daud berada di daerah orang Filistin pun, Daud ada dimanapun, dia selalu menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena dari awal dia punya sifat itu luar biasa. Daud itu, kalau ibaratnya dia di dalam dunia pekerjaan sekarang ya, Daud itu tidak suka makan gaji buta. Daud itu tidak suka makan gaji buta. Bahkan sekalipun dia ketika menjadi raja, dia punya karakter yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika waktu itu orang Israel sedang dihukum oleh Tuhan, ya. Dan pada saat itu Daud harus membuat mezbah untuk Tuhan. Dan ketika dia sampailah kepada salah satu rakyatnya di situ, disitulah ketika dia pengen membangun korban bakaran buat Tuhan. Sebenarnya loh ya, yang pemilik atau owner tanah itu sudah kasih ke Raja Daud. Dia kasih kepada Daud free, dan juga dia kasih semua perlengkapannya. Tapi tahu apa yang Daud bilang? Bukan begitu. Justru aku ingin membelinya semuanya daripadamu. Karena aku tidak akan mempersembahkan kepada Tuhan dengan gratis. Dan by the way, dia adalah orang non-Israel. Saya itu lupa namanya siapa. Saya lupa namanya, tapi yang jelas dia bukan orang Israel. Bayangin Daud ketika jadi raja aja, ketika dia bisa aja dia klaim, dia tidak mau. Tapi dia lakukan apa? Dia akan tetap bayar sesuai dengan ketentuan yang sudah dia kasih. Artinya dia sebagai raja, sekalipun dia adalah raja, dia tetap tunduk kepada hukum yang ada saat itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Jangan-jangan kalau kita sebagai karyawan atau kita masih belum jadi bos aja kita banyak kompromi, kita banyak menunda-nunda, bagaimana kita nanti diberikan kepercayaannya lebih lagi? Harta sesungguhnya itu. Itulah mengapa juga kalau di sini ada yang mau buka usaha misalnya atau buka bisnis. Tipe-tipe orang yang bisa buka bisnis adalah, salah satunya adalah dia tidak menunda-nunda pekerjaannya di dalam pekerjaannya dia yang sekarang. Misalnya di dalam pekerjaanmu sekarang. Atau enggak dia punya mindsetnya begini, ini kan bukan perusahaan gua ngapain terlalu pikirin terus. Nah kalau kayak gitu tuh, itu tipe-tipe orang yang ketika dia disuruh buka usaha, dia nggak akan berhasil juga. Karena apa? Harta orang lain aja tidak bisa dia kelola dengan baik, apalagi harta dia sendiri. Kalau harta orang lain saja yang ada rules, yang dia harus tunduk kepada rules orang lain, bagaimana dia tunduk kepada rules-nya sendiri yang tidak terlalu dikekang? Karena apa? Karena dia kompromi di sini. Karena menunda-nunda itu. Makanya jangan sampai kita tunda-tunda apa yang harus kita bangun sekarang. Sekarang apa yang kalian tunda hari ini, kerjakan. Apa yang kalian tunda? Misalnya hari ini kamu menunda tentang kedekatanmu dengan Tuhan, bangun mezbah doa. Mulai sekarang lagi. Bangun. Dan juga di sini beberapa juga kalau misalnya ada yang sudah doa ya, ada yang sudah doa, kenapa kok Tuhan kayak nggak jawab? Saya kasih tahu, salah satunya adalah karena bukan harus dikuatkan doamu lagi, tapi yang harus dikuatkan adalah kakimu, yang artinya apa? Kamu harus jalan. Kamu harus jalan. Tuhan sudah buka jalan, kamu nggak mau jalan, ya kamu tidak bisa dapat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, tetapi untuk penggenapannya itu kamu harus jalan. Orang Israel
hanya berseru-seru di hadapan Tuhan, tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Karena dia nggak gerak. Nggak akan bisa. Bahkan ketika Musa, kenapa Musa saat itu bisa membelah lautan? Kalau kalian baca baik-baik, sebelum-sebelumnya, Tuhan ngomong begini, untuk apa kamu berseru-seru kepadaku? Suruhlah orang Israel itu beranjak dari sini ke sana. Artinya apa? Kamu ngapain berdoa terus? Sudah saatnya bukan hanya doa, tapi bergerak dong. Dari situlah cikal bakal laut itu bisa terbelah. Kan nggak ada Tuhan suruh malaikatnya datang gitu kan, menggendong satu persatu orang Israel untuk apa namanya melewati laut. Enggak. Dia harus gerak. Kalau dia nggak gerak, dia nggak akan bisa. Ada di antara kamu yang sebenarnya Tuhan sudah kasih berkat loh. Sudah kasih berkat yang luar biasa. Cuma karena kamu tidak bisa sekolah, karena kamu menunda-nunda hal itu, jadi kamu nggak bisa naik. Tapi yang kamu berpikir adalah, bukan waktunya, ini bukan waktunya, salah. Siapa yang tahu hari esok, teman-teman? Nggak ada yang tahu. Jadi jangan sering kita mengatakan, karena belum waktunya. Oh, belum waktunya, saya itu dekat Tuhan banget. Oh, belum waktunya, saya itu untuk membuka usaha. Oh, belum waktunya, saya itu harus cari pacar atau apa. Saya nggak suruh setelah dari ini semua harus punya cewek, punya cowok ya. Enggak loh. Tapi maksudnya, coba lihat baik-baik apa yang kamu tunda dalam kehidupanmu. Nah, saya kasih tipsnya saja untuk apa namanya, untuk soal menunda. Karena kita ngomongin soal utang juga nih, budaya tentang berhutang, ya. Supaya kita tidak menunda. Yang pertama adalah ini dia. Kan sini kan tadi kan kita udah baca ya, Daud itu waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Yang pertama itu adalah, jadilah orang pertama yang punya inisiatif yang baik. Itu kita harus tanamkan itu. Jadilah orang pertama. Jadi kalau misalnya di sini juga contoh kecil aja di Sense Group, ada yang mau kesaksian nggak? Atau ada yang mau sharing nggak sesuatu? Langsung saya kok. Gua yo. Saya ada ini. Langsung. Kalau misalnya ada juga orang lagi jatuh di jalan, kitalah orang pertama yang membantunya. Apalagi kalau itu dekat sama kita ya. Apalagi kalau itu dekat sama kita, ya kita langsung turun, kita bantu. Kan nggak ada orang bantu, kamu emang agamanya apa? Oh, saya bukan Kristen. Oh ya udah kalau gitu saya dalam betul Kristen doang. Nggak ada. Lucu banget orang kayak gitu menolong orang karena agamanya. Jadilah orang pertama yang berinisiatif yang baik. Harus. Yang kedua adalah, jikalau itu baik, terus lakukan. Maksudnya begini loh. Tidak perlu kalian minta tanda sama Tuhan, baru kalian memberi. Jangan. Apa yang sudah ditulis di Alkitab, apa yang tidak melawan firman Tuhan, lakukanlah langsung. Jangan tanya Tuhan dulu. Kalau sudah ada ditulis di Alkitab, nggak perlu dipertanyakan dulu, langsung lakukan. Karena nggak mungkin Alkitab itu salah. Langsung. Kayak contoh misalnya, Tuhan, apakah saya harus memberikan waktu kepada orang tua saya? Itu bukan pertanyaan itu. Tuhan sudah bilang, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya apa? Salah satu menghormati orang tua adalah kita punya waktu untuk orang tua kita. Nggak perlu tanya sama Tuhan itu. Gitu loh. Atau misalnya kamu punya pacar gitu ya. Pacarmu kayaknya gimana gitu. Misalnya nggak baik. Kamu nggak perlu tanya Tuhan lagi kalau kamu sudah melihat pacarmu itu malah menjauh kamu dari Tuhan. Apalagi mungkin dia memang sungguh-sungguh tidak mau berserah kepada Tuhan. Tidak apa-apa putusin orang kayak begitu. Tidak apa-apa. Karena apa? Buang-buang waktu. Jadi sesuatu hal yang baik, langsunglah lakukan.
Kalau udah kenyataan itu baik, kalau itu tidak melawan moral, apalagi tidak melawan firman Tuhan, langsung lakukan. Jangan ditanya lagi, Tuhan, apakah saya harus memberi orang ini? Nggak perlu ditanya. Pakai hikmah saja. Saya mampu nggak memberikan dana kepada orang tua saya atau kepada orang lain? Kalau mampu silakan, kalau enggak ya sudah. Sesimpel itu. Tidak perlu kita banyak bertele-tele lah ini dan itu. Gitu. Yang ketiga, mintalah penyertaan Tuhan, bukan minta tanda. Jangan apa-apa minta tanda. Gitu loh. Tanda itu kalau ada juga beberapa apa namanya di firman Tuhan, kalau tidak salah ya, saya lupa ingat. Orang yang selalu berfokus kepada tanda itu imannya lemah. Maksudnya begini loh. Contoh, misalnya ada orang didoakan rebah. Ya kan? Pasti kita pernah lihat orang didoakan rebah, termasuk saya ketika saya mendoakan pun ada beberapa yang rebah. Fokusnya bukanlah tentang rebahnya. Itu adalah manifestasi Tuhan untuk beberapa orang yang dia itu keras kepala sama Tuhan Yesus. Salah satunya pernah di sini yang pernah saya layani juga, seorang ateis. Dia tidak percaya tentang Tuhan, namanya udah ateis kan. Ketika didoakan dia rebah. Dan dia nggak sadar bahwa dia itu dijamah Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah mengenal Roh Kudus, yang sudah tahu Yesus adalah Tuhan, jangan sampai fokus di rebah doang. Fokus Roh Kudus bukanlah tentang rebahnya. Fokus Roh Kudus adalah di mana mengubah kehidupan kita. Mengubah yang tadinya kita tidak taat menjadi taat. Itu fokusnya. Jadi tanda-tanda seperti itu, apakah berarti kita nggak boleh menerima tanda? Boleh. Tapi jangan berpatokan dengan tanda gitu loh. Jangan berpatokan dengan tanda. Kalau memang itu firman Tuhan, lakukanlah. Bahkan sekalipun kamu tidak diberikan tanda sama Tuhan, tapi kalau itu tidak melawan firman Tuhan, kamu lakukan. Kamu coba. Hujan datang. Kayaknya Tuhan tidak mau saya ke gereja deh. Atau enggak ngomongnya begini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ke gereja, Tuhan tolong dong berhenti hujannya. Terus tiba-tiba hujannya tidak berhenti. Apakah berarti Tuhan mau kamu tidak ibadah? Tuhan tetap mau kamu ibadah. Justru ikut Tuhan Yesus itu seperti suami istri. Suka dan duka bersama-sama. Jadi sekalipun misalnya hujannya tidak berhenti, sekalipun kita udah berdoa nih, kita udah berdoa, dan hujannya tidak berhenti, datanglah ke gereja. Tetap datang kepada Tuhan. Karena apa? Seperti suami dan istri toh. Seperti pacaran misalnya. Seperti dulu yang kita punya guyonan itu yang katanya cowoknya bilang kepada ceweknya, sayang, lembah ku lalui, gunung-gunung ku naiki. Mau banjir bandang, mau badai pun akan ku ini. Ceweknya bilang, terus kemarin kenapa kamu nggak jemput aku? Terus cowoknya bilang, kan gerimis sayang. Dari punya guyonan, badai akan begini begitu dan lain sebagainya, tapi hanya gerimis sedikit, dia tidak mau berkorban buat pacarnya. Coba kalian cewek-cewek, misalnya kalian ngelihat pacar kalian nih hujan deras terus dia sampai basah-basahan, kalian pasti merasa, ih gila dia berkorban buat gua dong, ya kan? Ya kan? Apalagi mungkin yang habis pulang dari kantor pengen dijemput gitu kan, pasti kalau misalnya dia bilang, aduh gerimis sayang, nanti ya, ternyata jam 9 malam kalian tidak dijemput. Padahal jam 5 kalian pulangnya. Sampai jam 9 kalian gak dijemput. Kalian pasti bete dong. Pasti akan ngomong kayak, udah deh biar aku sendiri aja naik Grab, naik Gojek. Kalau dia cinta, ini nggak bisa dipukul rata ya. Tapi biasanya, saya pun juga melakukannya. Sekalipun hujan datang waktu itu deras sekali. Macetnya bukan main, apalagi di sini masih macet. Saya akan pasti jemput dia. Ini mah bukan gunung lagi saat itu. Itu udah banjir bandang lah apa saat itu tuh. Waktu itu. Datang. Sekalipun ternyata ujungnya ternyata free ya di situ ya, karena ada perbaikan jalan. Aman di situ. Ikut Tuhan Yesus juga begitu. Kalau seandainya hujannya tidak berhenti, tetaplah datang ke gereja. Karena Tuhan juga pengen kita ibadah soalnya. Jadi jangan tunggu hujan berhenti. Oh berarti Tuhan tidak mau saya ke gereja. Salah. Itu emang dianya emang males. Memang dianya mau menunda dekat dengan Tuhan.
Ya. Jadi pertama tadi ingat, jadilah orang pertama yang punya inisiatif. Kedua, mintalah penyertaan bukanlah tanda. Dan yang ketiga, apa tadi ini? Saya sengaja nih satu ini. Jadi seharusnya yang itu yang terakhir yang ya ya apa ya? Iya, enggak bukan kebalik, emang ini aja. Nah, inget nggak? Ada. Hah? Jangan bertele-tele. Bertele-tele. Nah, makanya next time kita harus bisa mencatat aja gitu. Karena supaya apa ya? Supaya kita itu bisa, kita kan orangnya suka lupa ya. Manusia itu salah satu maha dari manusia adalah maha pelupa. Ya, kita nggak maha hadir, kita nggak maha kuat, kita maha pelupa. Termasuk saya juga. Kita ini maha pelupa, makanya bisa dicatat. Ya, jadi jadilah orang pertama yang inisiatif. Kedua apa? Saya mungkin singkatnya mungkin terlalu panjang kali ya. Yaudah jangan bertele-tele lah, nggak apa-apa. Karena kayaknya terlalu panjang tadi ya, terlalu panjang ya. Ya, jangan bertele-tele. Jangan terlalu apa ya, kebanyakan minta tanda lah ini itulah. Udahlah. Kalau penyertaan Tuhan, mau musuhmu ada 1000 pun juga pasti kamu menang kok. Namanya penyertaan. Ini juga kalau suatu saat nanti gereja kita akan pergi ziarah ke Israel, gak usah takut juga. Aduh, kok gimana kok nanti hujan deras, nanti begini begitu. Orang lain aja tentang bisnis aja dia aman-aman aja kok. Kenapa kita yang mau? Sekalipun kita nggak wajib ya pergi ke Israel ya, kita nggak diwajibkan. Tapi gak ada salahnya kita belajar histori langsung di sana tentang apa yang kita sering pelajari di Alkitab. Gitu. Oke. Tentang utang, budaya utang. Sebenarnya yang gini, saya persingkat aja kalau soal utang. Sebenarnya orang Kristen boleh utang nggak sih? Di dalam Alkitab, di dalam Roma dikatakan janganlah kamu berhutang, kata firman Tuhan. Tapi kita harus perlu mengerti. Pada dasarnya orang Kristen harusnya mempiutangi. Bahkan di Alkitab dikatakan kita mempiutangi Tuhan. Tuhan berhutang sama kita. Ini perlu diperjelas, bukan berarti Tuhan itu punya utang sama kita. Tapi artinya berarti Tuhan itu tidak akan pernah lupa kebaikan yang kita lakukan. Sekalipun kebaikan kita dibandingkan dengan kasihnya itu tidak bisa dibandingkan. Cuma ketika kita melakukan firman Tuhan, apalagi untuk orang lain, Tuhan pasti akan membalaskan itu maksudnya. Tapi pada dasarnya, orang Kristen harusnya mempiutangi. Tapi di dalam dunia ini, apalagi dunia ini udah semakin jahat, ya, kita ini dalam hidup dunia yang semakin edan lah, semakin parah bumi ini. Orang-orang bumi di sini itu udah terlalu parah. Makanya kita belajar untuk berbijaksana. Kita harus bijaksana untuk bisa mengelola utang-utang itu. Contoh misalnya di sini, kalau ada yang mau ngambil motor atau ada yang mau ngambil mobil atau rumah, boleh nggak tuh kalau seperti itu? Kalau saya pribadi ya, ini kita bicara hikmat ya, bicara hikmat. Boleh-boleh saja kalau kamu mampu. Cenderungnya anak-anak muda itu adalah dia tidak berpikir panjang. Misalnya dia ambil mobil, kredit, yang bekas. Tapi ujungnya nggak bisa bayar, buat apa? Kamu bangun rumah, tapi kamu nggak tahu budgetingnya berapa. Cuma sampai setengah doang, buat apa? Dan yang lebih parahnya lagi adalah, jangan sampai kamu berhutang kepada orang yang salah. Itu sebenarnya yang parah. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya begini, kalau kamu berhutang sama orang yang kejam, siap-siap kamu bisa diperbudak sama dia. Makanya hati-hati dalam berhutang. Hati-hati dalam berhutang. Ada beberapa orang yang ketika dia diutangi, atau misalnya kita berhutang sama orang, kadang-kadang orang itu ternyata jahat loh. Jahatnya begini, bukan berarti orang itu ingin jahat kepada kita, tapi sifatnya yang jahat. Jadi ketika kita ingin menegur dia, kita jadi sulit. Karena apa? Karena kita sendiri berhutang sama dia. Akhirnya kita ikut dosanya dia. Karena apa? Gue aja masih punya utang sama dia. Saya kasih
contoh ya, ada orang, ini kisah nyata, ada orang dia punya utang sama saudaranya. Saudaranya ini jahat, ya secara sifat buruk lah, buruk. Jadi ketika si saudaranya ini ngomong begini, ngomong begitu, si orang yang punya utang ini, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia tahu bahwa ini salah loh. Tapi karena dia punya utang, akhirnya dia tidak bisa menegur banyak. Karena apa? Karena saya pun punya utang. Karena ketika dia nanti menegur orang ini, suatu saat orang yang diutang ini, dia tidak akan membantu lagi. Dan ini menjadi dilema buat dia sendiri. Saya pengen di pihak siapa ini? Nah, ini nanti di minggu depan atau di 2 minggu lagi tentang budaya tidak terus terang. Nah, ini nanti masuknya ke situ tuh. Nanti saya akan kasih tahu cara-caranya. Tapi jangan sampai masuk ke jebakan itu. Jebakannya itu apa? Ya tadi. Bahwa kamu tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu berutang dengan orang itu. Kamu masuk ke sistemnya dia. Yang dimana seharusnya kamu bisa menjadi terang bagi dia. Kamu jadi gelap. Terangmu diredupkan. Karena apa? Karena kamu punya utang sama dia. Jadi jangan sampai salah berhutang sama orang. Bahkan kalau bisa, jangan berhutang. Jangan berhutang dengan apapun. Tapi kalaupun misalnya kamu berhutang, pastikan pertama, ini dia tipsnya. Pertama, pastikan kamu bisa bayar. Jangan cuma bayar gini. Jangan cuma itu. Pastikan kamu bisa bayar dengan harga apapun. Dengan harga apapun kamu harus bayar. Kalau misalnya sini ada yang mau kredit, ya, kredit motor atau kredit mobil. Kalau misalnya memang dari setengah gajimu, pastikan kamu mematikan keinginanmu yang lain. Bahwa kamu berfokus hanya untuk melunaskan kreditmu ini. Kamu nggak perlu jalan-jalan ke mall dulu. Kamu nggak perlu beli baju baru, celana baru, apapun itu. Pokoknya saya harus punya mobil baru. Saya harus punya melunaskan ini semua. Harus punya tekad seperti itu. Kalau enggak, nanti yang ada kamu nggak bisa bayar. Jadi pastikan kamu bisa bayar. Yang kedua apa? Yang kedua tentang budaya berhutang. Ketika kita diutangi, pastikan kamu punya lapang dada. Itu kamu harus ingat tuh. Maksudnya gimana? Contoh, kalau ada orang mau pinjam sama saya misalnya ya, saya tidak akan langsung kasih. Karena saya punya prinsip, lebih baik saya memberi daripada mempiutangi. Kalau saya pribadi. Kalau dia nggak bisa menggantikan, minimal dia melakukan sesuatu yang untuk saya. Misalnya dia punya karya apa, dia punya kerjaan apa, bisa bantu saya lebih baik bayar itu. Daripada dia utang sama saya nanti pusing, mikirin terus, akhirnya apa? Tergeruslah atau hancurlah hubungan saya dengan dia. Jadi lebih baik kalau orang berutang dengan kamu, kalau kamu misalnya tidak legowo atau kamu tidak mau terlalu banyak, ya nggak perlu kamu utangi orang itu. Nggak perlu kamu kasih pinjaman sama dia. Apalagi kalau kamu tahu ini orang pasti nggak bayar. Nggak perlu. Ataupun kamu kasih tapi tidak sesuai dengan apa yang dia minta. Misalnya dia mau, gue mau pinjam 100 dong. Nah, sekarang kamu bilang pinjam 100 dong. Tapi kalau kamu cuma hanya mau 20.000 doang, nggak apa-apa, silakan. Aman-aman. 20.000, kamu lebih baik kasih dia 20.000 daripada 100.000. Tapi kamu utangi. Karena apa? Oh juga, kan dia tinggal utang cuma 80.000 doang. Kalau misal kamu bantu dia begitu. Ya udah kan. Itu. Jadi, ketika kamu berhutang, kamu dipiutangi, pastikan kamu punya lapang dada. Itu. Ya. Jangan sampai kita malah berpusing terus. Jangan seperti itu. Lebih baik begitu. Nah, kalau untuk tipsnya cuma 2 aja. Jadi ingat pertama apa tadi? Apa?
Kalau berhutang, pastikan bisa bayar. Pastikan bisa bayar. Gitu loh. Jangan sampai nggak bayar. Yang kedua, ketika kita mempiutangi, yang satu kan kita berhutang nih. Yang kedua, kita mempiutangi. Kalau kita mempiutangi, pastikan kita punya lapang dada. Panjangannya next time nanti saya kasih yang lebih kecil. Tapi lebih baik teman-teman catat. Pastikan punya lapang dada gitu loh. Ada orang pinjam cepek, ya udah, nggak apa-apa deh, ini gue kasih cepek. Apa ini adalah pelaku firman. Gitu. Oke? Ya, kita langsung saja mana sih? Oh iya dah, nih mana apa namanya skill? Kita tutup ibadah kita nih. Kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hari ini ya Bapak, biarlah kami belajar untuk tidak menunda-nunda apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak menunda untuk dekat kepadamu. Kami tidak menunda untuk waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk dengan keluarga, untuk membangun sesuatu. Apalagi ya Tuhan, kalau kami ada yang susah di sini untuk dekat kepadamu, begitu mungkin karena belum dibaptis, belum juga baca Alkitab, belum juga untuk ikut sense group atau apapun itu Tuhan. Hamba berdoa agar mereka mulai belajar untuk konsisten, untuk bisa tidak menunda-nunda untuk dekat kepadamu ya Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap jemaatmu TAC ya Bapa, agar mereka ketika mereka berhutang kepada siapapun itu, mereka bisa melunaskannya Tuhan Yesus. Tuhan tolong berikan mereka hikmat untuk mengelola keuangan mereka, agar ketika mereka dipakai olehmu, mereka tidak menjadi batu sandungan ya Bapak tentang utang-utang ini Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mempiutangi orang, biarlah mereka pun juga punya hati yang lapang dada, supaya dia tidak terlalu meminta-minta utang-utang itu semua ya Tuhan Yesus. Ini Bapak berdoa ya Bapak, biarlah pada hari ini kita belajar rema-rema ini ya Bapak, agar ketika kami dipakai olehmu lebih lagi, kami percaya Kairos Tuhan akan datang dan kami pun akan mendapatkan momentum daripadamu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glorify your name, Lord Jesus. Lord God.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami berdoa ya Bapak bagi mereka yang hari ini sedang sakit, seperti Firman dan juga Kenneth dari sakit kepala ya Tuhan. Semoga mereka di dalam nama Yesus Kristus Kau berikan mereka kesehatan, kebugaran ya Bapa, agar mereka bisa sehat dan mereka pun juga melakukan perkara-perkara yang ajaib ya Tuhan Yesus. Kamu memberkati mereka di tempat ini yang mereka sudah melayani-Mu ya Bapa. Biarlah mereka melakukan perkara-Mu yang besar. Bukan hanya mereka melakukan perkara-perkara kecil, tapi mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan-Mu ya Bapa. Biarlah mereka tidak menunda-nunda ya Bapa, untuk dekat kepadamu, untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan apa yang hanya Tuhan mau saja. Dan juga terkhususnya ketika mereka pun ada utang kepada sesama mereka, baik mungkin kepada bank, baik mungkin kepada leasing, apapun itu ya Tuhan, mereka bisa melunaskannya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka pun juga punya hati untuk bisa mengelola keuangan mereka masing-masing ya Bapa. Biarlah mereka juga belajar untuk duduk diam dan tidak menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang akan Tuhan lakukan kepada mereka. Sebentar lagi juga Tuhan kami memberikan persembahan kepadamu, baik secara cash maupun secara transfer. Tuhan tolong berkati mereka. Dan ketika mereka pun ada yang sulit untuk bisa memberi, biarlah Kau tetap memberkati mereka, dan biarlah mereka belajar untuk memberi juga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus buat hari ini dalam nama Yesus Kristus. Angkat tanganmu semua dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang ada di dalam Allah Roh Kudus menyertai kamu semua dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkatnya dan juga kuasanya, urapannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.